Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa CPU agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan download folder bernamakan meningkatkan performa CPU. Ya, untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak boleh langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi kita akan mulai dari yang pertama yaitu buat restore point ya. Nah, jadi di sini saran dari gua mending kalian buat restore point terlebih dahulu agar jika sistem kalian itu mengalami suatu masalah atau mungkin sering error ya kan ketika habis mengikuti cara yang ada di video ini. Nah, nanti kalian bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Ya, nah cara buat restore point-nya itu gimana? Nah, kalian tinggal pilih saja drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian klik configure, kemudian turn on system protection, dan set max usage 3-5%. Ya, seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah, klik apply. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian tinggal klik ya saja, kemudian OK, kemudian kalian bisa langsung di create. Nah, di sini teman-teman bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini gua bakal namakan CPU ya. Nah, jika sudah namakan ya kan, nah kalian bisa langsung klik create dan tunggu sampai pembuatan restore point-nya selesai ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa close saja untuk restore point-nya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor kedua yaitu pembukaan ya. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama yaitu mematikan startup. Nah, seperti biasa kalau kita berurusan dengan startup, kita itu langsung fokus ke auto runs ya. Jadi kita nggak fokus ke text manager, melainkan kita langsung fokus ke auto runs. Jadi di sini teman-teman silakan klik kanan pada auto runs, kemudian run as administrator ya. Oke, jika autorannya sudah kebuka, di sini yang perlu teman-teman lakukan, pergi ke yang namanya logon ya, logon yang ada di atas ini ya, logon. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Ya, karena kalau semakin banyak startup pada aplikasi yang menyala, nah ketika booting kan selalu kebuka tuh aplikasinya, tetapi kan berjalan di background ya atau di latar belakang. Nah, nanti untuk penggunaan CPU-nya semakin tinggi ya. Jadi performa CPU kalian ketika mau main game itu berkurang ya. Nah, jadi cara matinya gampang banget. Kalian tinggal pilih aja nih aplikasi mana yang pengen dimatiin, itu tinggal centangnya dihilangkan ya. Contoh misalkan mana ya? Ini mungkin ya. Nah, kalian tinggal pilih aja ya. Kalau di sini mungkin gua nggak ada ya. Nah, jika sudah kalian pilih, teman-teman bisa pergi ke schedule text. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, cara matinya juga sama ya, kalian tinggal hilangin centangnya. Ya, kalian tinggal pilih dulu ya kan. Kalau ada, kalian tinggal hilangkan saja centangnya ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah selesai, kalian bisa pergi ke service yang ada di sampingnya. Nah, kemudian di sini kalian silakan matikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, service itu sebagian dari aplikasi yang dimana service ini akan selalu menyala di background atau di latar belakang ketika kalian booting atau masuk ke Windows ya. Jadi kalian tinggal pilih aja beberapa aplikasinya, kemudian kalian tinggal hilangin centangnya ya. Nah, kalian tinggal pilih. Nah, jadi di sini kebetulan gua nggak ada ya. Kalau misalkan kalian ada, kalian tinggal hilangkan centangnya saja ya. Nah, jika sudah selesai untuk autoransinya kalian bisa close. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu Ultimate Performance. Kemudian di sini teman-teman silakan buka untuk kodenya. Kemudian di sini teman-teman tinggal copy saja kodenya, klik kanan copy. Kemudian kalian buka command prompt-nya dengan cara klik kanan, kemudian run as administrator. Kemudian di sini teman-teman silakan pastekan kodenya sudah kalian copy tadi dengan cara pencet di keyboard ya, Ctrl plus V atau Ctrl plus V ya. Kemudian kalian tinggal enter. Nah, kalau misalkan kalian di sini ada tulisannya Ultimate Performance, berarti kalian berhasil ya, atau kalian sudah mendapatkan untuk Ultimate Performance-nya. Nah, jika sudah, kalian bisa close saja untuk command prompt-nya, kemudian kalian buka untuk kontrol panelnya. Kemudian di sini teman-teman silakan cari saja di menu pencarian kontrol panel yang ada di kanan atas pojok ya.
ketik saja power seperti ini. Kemudian teman-teman pilih power options yang paling atas. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih ultimate performance. Ya, nah jadi ini catatan saja. Kalau misalkan kalian tidak bisa mendapatkan ultimate performance atau memang mungkin saat di command promptnya ketika kalian mempastikan kodenya, kemudian kalian enter. Nah, kalau hasilnya error atau mungkin ya intinya itu memang nggak bisa dapetin ultimate performance, nah kalian bisa pakai high performance ya. Karena yang terpenting itu kalian jangan pilih yang namanya balance, apalagi power saver. Ya, jadi kalau kalian nggak bisa dapetin ultimate performance, kalian bisa pakai high performance ya. Nah, jika sudah selesai untuk kontrol panelnya, kalian bisa close. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu menonaktifkan UAC. Nah, jadi UAC itu adalah User Account Control. Yang dimana menurut gua UAC yang satu ini itu ya kalau menurut gua sendiri itu sangatlah mengganggu ya. Apalagi kalian sedang mau membuka suatu software ya kan atau program yang membutuhkan apa namanya yang UAC kayak gini ya. Nah, itu kan biasanya mengganggu nih. Kalian harus klik yes, klik yes, klik yes. Nah, kalau kalian merasa keganggu, kalian bisa jalanin file regedit yang sudah gua sediakan ini. Jadi caranya tinggal klik kanan merge, kemudian kalian tinggal klik yes, lalu oke ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu pengoptimalan ya. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama yaitu performance options. Nah, jadi silakan teman-teman double klik saja. Kemudian di sini yang awalnya teman-teman itu pilihnya let Windows choose what is best for my computer. Nah, teman-teman bisa ubah ke adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu dinyalakan. Jadi yang pertama itu adalah smooth as rocking fonts, kemudian show window context while dragging, dan show thumbnails instead of icons ya. Jadi hanya ketiga ini saja. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply. Kemudian selanjutnya, teman-teman silakan pergi ke atas yang di samping yaitu advance ya. Kemudian di sini di bagian sini ya, yaitu di adjust for best performance of itu teman-teman silahkan pilih yang programs ya. Kalau kalian pilihnya background service bisa kalian ubah ke programs. Jika sudah selesai kalian bisa klik apply lalu oke. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor kedua yaitu mengoptimalkan BCD edit ya. Kemudian kalian buka kodenya. Kemudian kalian tinggal copy aja kodenya ya, copy semua kode, klik kanan copy, kemudian kalian tinggal buka command promptnya dengan cara klik kanan run as administrator. Kemudian di sini teman-teman silahkan pastekan kode yang sudah kalian copy tadi dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V ya. Kemudian kalian tinggal enter. Nah, di sini nanti akan muncul keterangan successfully ya. Nah, jika sudah selesai, command promptnya bisa kalian close, kemudian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu programs. Nah, jadi untuk program saya cuma satu ya, yaitu Quick CPU. Nah, jadi di sini kalian silakan pilih sesuai dengan sistem kalian, supportnya 32 bit atau 64 bit. Ya, nah contoh kalau misalkan di sini ya PC gua itu kan supportnya 64 bit nih. Nah, kalian tinggal pilih 64 bit. Nah, kemudian kalian tinggal download aja nih untuk aplikasi atau program Quick CPU-nya ya. Oke, jadi untuk program Quick CPU-nya sudah kebuka. Nah, kurang lebih untuk tampilannya seperti ini. Nah, jadi kan di sini banyak banget nih menu yang bisa kalian coba. Nah, itu silahkan ya, silahkan kalau misalkan kalian mau penasaran nih dengan menu-menunya. Nah, kalian bisa lebih cari tahu lebih lanjut ya. Tapi di sini kita langsung ke intinya saja. Nah, jadi kan di sini ada yang namanya power data dan di sini ada sistem power plan. Nah, sistem power plan ini pastikan kalian pilih yang ultimate performance atau kalau kalian nggak bisa dapetin ultimate performance, kalian pilih yang high performance. Dan pastikan untuk keterangannya di sini di sebelah kanannya itu sudah aktif. Ya, kalau belum aktif kalian aktifkan ya. Kemudian kita pindah ke paling bawah.
Di sini pastikan untuk core packing itu kalian 100%, frekuensi scaling 100%, turbo boost 100%, dan juga untuk performance-nya 100%. Ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik apply. Nah, sudah ada keterangannya, kalian tinggal klik OK. Kemudian kalian bisa minimize untuk aplikasi Quick CPU-nya ya. Nah, kemudian jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor keempat yaitu menghapus semua file sampah ya. Nah, jadi di sini teman-teman silakan jalankan keempat script ini yang sudah saya sediakan. Jadi cara menjalankannya kalian tinggal klik kanan, kemudian run as admin atau run as administrator, dan kalian tunggu sampai proses keempat scriptnya ini selesai ya. Nah, jadi di sini gua sudah menjalankan keempat script yang sudah ada ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai juga, kalian bisa kembali lagi. Nah, jadi untuk foldernya kini sudah selesai. Nah, jadi ada beberapa tambahan di luar folder ya. Nah, jadi pertama, teman-teman silakan cari saja di menu pencarian Windows ya. Ketik saja msconfig ya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang paling atas yaitu System Configuration ya. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke Boot, kemudian ke Advanced Options, kemudian pastikan untuk number of processors-nya kalian centang, kemudian kalian pilih atau kalian isi angka yang paling besar. Contoh misalkan angka yang paling besar seperti punya gua ini 4, maka pilihlah 4, atau mungkin sampai 8, maka pilihlah 8, atau mungkin mentoknya cuma 2, nah pilih 2 ya. Nah, tapi di sini gua paling tinggi 4 ya, jadi gua bakal pilih 4. Nah, jika sudah selesai kalian bisa klik OK, apply dan OK, kemudian kalian bisa pilih exit without restart. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman silakan buka settings ya. Buka settings. Kemudian pergi ke privacy ya, privacy. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, jadi di sini gua juga nggak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk selalu mematikan background apps ini. Ya, nah jadi kalau misalkan kalian masih nyala atau masih on, segera matikan ya atau segera off kan ya karena menurut gua background apps ini sangat gak penting ya bagi kita semua apalagi pengguna Windows karena nanti kalau nyala semua aplikasi yang ada di bawah ini bakal berjalan di background atau latar belakang. Nah, jadi kalian silakan untuk off kan atau matikan ya, oke? Nah, jadi di sini ada dua tambahan dari gua. Nah, jadi yang pertama ini masih ada kaitannya dengan power plan atau power options. Nah, di control panel kalian silakan pergi ke power options. Nah, jadi kalian itu pastikan sudah pilih nih. Mesti dari kalian itu ada yang ultimate performance atau mungkin ada yang high performance. Nah, kalian silakan di sebelah kanannya itu kalian silakan klik change plan settings. Kemudian kalian pergi ke change advanced power settings. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan ubah untuk settingannya ya. Jadi yang pertama di hard disk, ini pastikan kalian isi angka 0. Kemudian di wireless adapter settings, di sini teman-teman pastikan pilih maksimum performance ya, maksimum performance. Kemudian di bagian sleep, kemudian di allow wake timers, di sini kalian pilih disable. Kemudian di bagian USB settings, di sini teman-teman silahkan pilih disable. Kemudian untuk PCI Express di sini juga sama, kalian pastikan off atau mati. Kemudian di bagian prosesor power management di minimum dan juga maksimum itu keduanya silakan diisi 100% ya 100%. Nah, jika sudah selesai seperti ini kalian bisa klik apply, kemudian oke, kemudian sudah selesai ya. Jadi itu tambahan yang pertama. Kemudian tambahan yang kedua, di sini ada kaitannya dengan yang namanya CPU VT atau CPU Virtualization. Nah, jadi mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya, CPU Virtualization ini sebenarnya sangat penting banget ya bagi Windows atau sistem ya. Kalau misalkan kalian nyalain fitur CPU VT yang satu ini. Ya, karena
kalau kalian sering nih main emulator entah di Nox, Memu, BlueStacks atau yang lain ya kan. Nah, itu kan pasti banget ya di bagian pengaturan emulatornya itu kan pasti disuruh menyalakan fitur CPU VT ya. Nah, jadi bagi kalian yang pengen menyalakan fitur ini ya, jadi kalau kalian nyalain itu kan biar apa namanya performanya juga maksimal ya dibandingin kalau CPU VT-nya mati. Nah, untuk cara menyalakannya itu berada di BIOS. Ya, jadi di sini gua kasih petunjuk aja ya mungkin setiap laptop dan juga setiap PC kan berbeda-beda ya kan. Nah, ini kan gua kasih petunjuknya aja. Ini gua melalui laptop ya. Nah, langkah terakhir, kalian jangan lupa untuk restart PC atau laptopnya agar semua perubahan yang sudah kalian lakukan tadi membuat kinerja atau performa CPU kalian itu lebih maksimal dan lebih lancar dan juga tidak nge-lag lagi ketika kalian sedang bereksperience ya, oke? Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa CPU kalian cara tidak nge-lag pada PC atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan makasih banyak teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video ini sampai sini dulu, tunggu next video ya. Dadah!